Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan Nini Deot Karun Katung. Kali ini saya akan kembali membawakan cerita tentang tutur tinular. Dan untuk kali ini dalam episode 7 yaitu Balada Cinta Mesin ya. Dan untuk saat ini adalah bagian yang pertama. Dalam kisah sebelumnya diceritakan Mesin kehilangan suaminya yaitu Pendekar Losisan, meninggal dunia akibat pukulan Aji Segara Geni yang telah menghancurkan lambung dari Pendekar Losisan. Mesin hatinya hancur, bahwasanya ia merasa sudah tidak berguna lagi hidup dan ia ingin menyusul suaminya. Mesin hidupnya terasa hampa dan kini ia terlunta-lunta tanpa saudara ataupun siapapun. Jasad Pendekar Losisan telah dimakamkan dan kini Mesin sendiri bersama dengan Arya Kamandanu mencoba untuk meniti hidup baru. Di suatu pagi yang cukup cerah, Arya Kamandanu masih menemani Mesin berada di dalam candi. Dikarenakan Mesin belum mau beranjak dari candi, dia belum ingin meninggalkan suaminya. Kurawan sudah tidak jauh dari tempat ini. Kalau Nyi Sanak mau, besok pagi kita berangkat. Arya Kamandanu menawari Mesin untuk ikut dengannya pergi ke Kurawan. Aku tidak tahu. Apa masih perlu aku ke desa itu tanpa kakak lu di sampingku? Mesin masih merasa ragu-ragu apakah ia akan ikut Arya Kamandanu atau tetap menetap di candi menemani makam suaminya. Sebenarnya apa tujuan kalian ke sana? Kami hanya ingin tahu desa Pak Tua Ranubaya. Dengan berat hati, akhirnya Mesin pun meninggalkan makam Pendekar Losisan dan mengikuti Arya Kamandanu ke Kurawan. Di dalam pedang naga puspa itu, ada sebagian jiwa Paman Ranubaya. Dan sebagian lagi jiwa yang lain. Mungkin pedang itu ingin berjumpa dengan saudara-saudaranya. Setelah seharian perjalanan, akhirnya Arya Kamandanu dan Mesin tibalah di rumah Empu Hanggareksa. Kok lusuh begini? Bagaimana kabar ayahmu? Sudah sampai di Leran? Ayah sudah sampai dengan selamat. Syukur. Kedatangan Arya Kamandanu di rumah Empu Hanggareksa disambut hangat oleh Nyi Ronggot, bibi Arya Kamandanu yang selama ini merawat Arya Kamandanu sejak kecil. Ini siapa? Ini namanya Mesin. Arya Kamandanu memperkenalkan Mesin kepada Nyi Ronggot dan Mesin ini merupakan istri dari sahabatnya yang telah meninggal dunia. Namanya kok angel disebut? Dia orang seberang, Nyi, dari daratan Cina. Oh. Keesokan harinya, Mesin dan Arya Kamandanu bermaksud untuk mengunjungi tempat kediaman Empu Ranubaya dahulu yang saat ini sudah menjadi semak-semak. Mesin terkejut karena tubuhnya tiba-tiba saja terguncang-guncang tanpa bisa dikendalikan. Dan itu oleh karena sebab pengaruh pedang naga puspa yang bertemu jodohnya yang saat itu telah dibawa oleh Mesin. Ada yang menarikku. Tenaganya kuat sekali. Lepaskan pedangmu. Arya Kamandanu berusaha untuk menolong Mesin dan Arya Kamandanu meminta kepada Mesin untuk melepaskan pedangnya. Pedang itu membawa Arya Kamandanu ke suatu sudut yang mana di sudut dari puing-puing rumah Empu Ranubaya terdapat sebuah galian kecil. Dan setelah galian itu dibuka, ternyata berisikan pedang. Yang kemungkinan besar pedang itu adalah jodoh dari pedang naga puspa yang dibawa oleh Mesin.
Arya Kamandanu berusaha untuk melunakkan pedang naga puspa dengan cara digabungkan dengan pedang yang berada di dalam galian. Seperti yang pernah saya katakan tempo hari, bahwa pedang ini pun punya jiwa. Dan kini pedang naga puspa sudah lebih tenang, tidak lagi mengamuk. Dan ternyata pedang naga puspa sudah menemukan pasangannya. Arya Kamandanu tertarik hatinya untuk mempelajari ilmu dari pedang naga puspa. Pedang naga puspa seolah telah menyatu dan menemukan tuannya, yaitu Arya Kamandanu. Arya Kamandanu begitu mudah menggunakan pedang naga puspa tanpa adanya pengaruh apapun. Mesin menyaksikan dengan seksama bagaimana Arya Kamandanu menggunakan pedang naga puspa ciptaan Empu Ranubaya. Luar biasa. Mesin merasa kagum karena ternyata pedang tersebut sepertinya sudah ketemu jodohnya. Melihat Arya Kamandanu yang begitu lihai menggunakan pedang naga puspa. Baru kali ini saya melihat ilmu pedang dengan kecepatan sangat tinggi. Sebenarnya ilmu yang diberikan guru bukan jurus pedang. Dikatakan oleh Arya Kamandanu, jurus yang dimiliki oleh Arya Kamandanu bisa digunakan untuk senjata apa saja. Dan kebetulan Arya Kamandanu menyukai pedang. Saya pernah melihat Pak Tua Ranubaya menggunakannya, tapi tidak sepenuh hati. Mesin tertarik dengan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki oleh Arya Kamandanu. Dan ia pun bertanya, ilmu apakah yang dimiliki oleh Arya Kamandanu? Dan waktu itu, Mesin pernah melihatnya dari seorang Empu Ranubaya. Apa nama jurus itu? Seipi angin.